Apa resepnya? Satu tok, gak nyekel HP blas. Jamaah sekalian, kita akan berbicara 3 poin kecil-kecil saja. Nggak usah yang besar-besar, karena saya sendiri gak ngerti lah besar. 3 poin kecil mengenai persiapan menjelang datangnya bulan Ramadan. Nah kalau kita ini jamaah, nun sewu nggih. Nun sewu. Kalau dibandingkan umat Islam di zaman-zaman awal dulu, wis gak enek apa-apa nih blas. Blas. Jadi umat Islam akhir zaman itu ndak usah gaya tok gitu loh. Kita ini kalau bukan karena pertolongan Allah, kalau bukan karena ampunan dan rahmat Allah, sudah hancur dari zaman sebelum lahir mungkin. Tapi karena Allah sayang kepada kita, Allah mencintai kita, Allah mengapresiasi effort dan usaha kita, maka dengan itu ada yang namanya al-baqa. Baqa itu ya keberadaan kita oleh Allah, eksistensinya dijaga. Itu bukan karena kitanya, karena Islam yang melekat dalam diri kita. Nah, maka dengan itu jamaah, kalau kita lihat para sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, atau kalau dikasih tanda kurung para salaf. Jadi panjenengan kalau dengar kalimat salaf, ini bukan kelompok pengajian. Jadi enggak usah guyang-guyu, santai mawon. Jadi kalau kita ngomong salaf, salaf itu namanya generasi 3 yang pertama. Sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in. Maka siapapun di antara umat Islam ini, yo aslinya salaf. Cuma masalahnya ngaku apa tidak, mengklaim atau tidak. Cuma itu saja. Nah sudah disebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif milik Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Para sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu persiapan Ramadan mulai bulan Rabiul Awal. Ketika umat Islam Indonesia masih sibuk masalah maulid Nabi, bid'ah atau tidak bid'ah, itu para sahabat wes fokus ngurusi Ramadan. Kita masih bingung, maulid Nabi bid'ah, bid'ah ini bid'ah neraka, dolala finnar. Ketika kita masih sibuk urusan itu, maka orang-orang pilihan itu pikirannya sudah jauh 6 bulan ke depan wis kepikiran Ramadan. Kita hitung Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban. 6 bulan. Jadi mereka itu hidupnya hanya Ramadan. Tok. 6 bulan menjelang Ramadan doa, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah sampaikan kami pada bulan Ramadan. 6 bulan menjelang. 6 bulan setelah Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, Shafar dan seterusnya 6 bulan. Apa yang mereka lakukan? Tetap fokusnya Ramadan. Allahumma taqabbal minna Ramadan. Ya Allah terimalah Ramadanku yang lalu. Jadi setahun full doa mereka itu tidak pernah lepas dari Ramadan. Nah jadi kalau kita mau nyuntuh mereka 100%, ya kalau bisa begini. Tapi kalaupun tidak sama secara percis 100%, minimal turun sedikit. Turun sedikit itu kata Ibnu Rajab, itu persiapan Ramadan mulai Rejab. Rejab itu berarti bulan lalu. Iya bulan lalu. Sekarang kan ruah. Anda ngerti ruah enggak? Anda taunya kuah rawon. Ruah itu ya Sya'ban ini ya. Maka kata Ibnu Rajab paling apes kalau kepingin Ramadannya sukses, persiapannya itu mulai Rejab. Sampai Ibnu Rajab menukil ucapan para tabi'in, mereka bilang apa? Rajab syahru zar'in. Rajab wancine tandur. Rajab bulan apa? Tandur, nanem. Tapi yang ditanam nanti, biar tidak loncat-loncat. Kemudian Sya'ban syahru zara', syahru saqi, saqin. Sya'ban wancine nyiram. Nopo ingkang panjenengan tandur niku wau ten sasi Rejab mulai diramut, disiram, diopeni di bulan Sya'ban. Baru kalau Rejab nandur, Sya'ban nyiram, Ramadan hasad. Hasad itu panen. Pertanyaannya sekarang, Ustadz, apa yang ditandur di bulan Rejab?
panjenengan cek. Ada 5 amal utama Ramadan. Jadi kalau Ramadan panjenengan kehilangan salah satu di antara 5, maka panjenengan dianggap koyoke gak Ramadan. Ini 5 amal utama bulan Ramadan. Nah, inilah yang kemudian ditandur mulai Rejab, diuri-uri di bulan Sya'ban, dan nanti tinggal lari dengan 5 amal utama ini pada bulan Ramadan. Amal utama yang pertama, kan ada berapa? 5. Jadi inilah amal intinya Ramadan, ya 5 iki. Nomor 1 yang wajib yaitu puasa. Maka Ramadan kalau tidak ada puasanya ya tidak seperti Ramadan. Ramadan apa? Ramadan itu bulan puasa. Maka mulai Rejab latihan poso. Itulah kenapa salah satu rahasia bulan Rajab itu di dalam penanggalan Islam dijadikan bulan suci. Dan salah satu amal utama di bulan suci itu memperbanyak puasa. Tujuannya apa? Mulai ngelatih diri untuk puasa. Nah kalau orang tidak pernah latihan, ya itulah yang muncul hari pertama lali, hari kedua lali, hari pertama sarapan, hari kedua pangga sarapan. Kenapa kok Ramadan masih lupa? Tidak punya persiapan. Bahkan ada yang nanti malam terawih, ba'da asar baru tahu. Loh, kok bengi terawih? Kok cepet yo? Menungso model ini kok ya urip. Ini Masya Allah. Ini tugasnya Al-Falah ini. Ini tugasnya Al-Falah untuk memperbaiki. Nah, sudah. Maka amal pertama adalah puasa. Karena puasa itu hukumnya apa? Wajib. Maka mulai Rejab banyakin puasa. Sya'ban, Ibunda Aisyah bilang apa? Tidak pernah saya lihat Nabi Muhammad poso lebih banyak setelah Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Terus ada hadis, idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Kalau Sya'ban sudah masuk separuh yang kedua, jangan puasa. Larangan ini oleh para ulama dikompromikan. Karena hadisnya bermasalah. Kalaupun hadisnya kuat, para ulama mengatakan larangan berpuasa setelah lewat separuh Sya'ban itu untuk orang yang sebelum Sya'ban gak tahu poso. Maka jangan golek perkara. Ini sudah dekat Ramadan lah kok gaya-gayaan mau poso, nanti masuk Ramadan Anda di PKU Muhammadiyah. Sudah tidak kuat puasa sudah. Karena apa? Ini tidak pernah puasa, sok-sokan mau puasa. Nah maka kalaupun Anda mau memperbanyak puasa, ini bulannya. Tujuannya apa? Bukan memuliakan sekedar bulan ini, tapi karena kita mengagungkan Ramadan, mempersiapkannya mulai jauh-jauh hari puasa. Nomor 2, apa amal utama Ramadan? Terawih. Maka tidak lucu kalau orang itu Ramadan, terawih tidak masuk program agenda unggulan. Tidak ada. Sampai Nabi Muhammad itu terawih berjamaah. Bukan berarti sebelumnya tidak pernah sholat tahajud. Wajib tahajud untuk Nabi itu hukumnya wajib. Tapi ketika Ramadan, Nabi Muhammad ingin menghimpun umat. Supaya ketahuan iki loh ono syiarnya. Ramadan itu beda dengan bulan yang lain. Maka malam pertama Rasul jamaah terawih. Malam kedua Nabi Muhammad jamaah terawih. Malam ketiga jamaah terawih. Malam keempat para sahabat nunggu Nabi, ternyata Nabi tidak keluar untuk sholat jamaah. Ketika besok subuh Nabi Muhammad mengatakan apa? Tidak ada yang menghalangi saya untuk terawih bareng kalian, kecuali kalau malam keempat saya keluar lagi, kelima, keenam, ketujuh, saya khawatir terawih ini nanti oleh Allah dihukumi menjadi wajib. Kalau nanti wajib kalian merasa terbebani. Nah maka amal utama kedua terawih. Ikhtiarkan terawih no bolong. Sukses Anda. Nomor 3, amal utama Ramadan itu apa? Al-Quran. Sampai Imam Malik itu tidak seperti kita ini sekarang Ustadz. Imam Malik itu satu hari, itu majelis taklimnya 8 sampai 15. Paling apes 8, paling akeh 15. Antum kalah Ustaz. Kalah antum. Baru 5 sehari. Masya Allah.
Ini Imam Malik minimal 8, maksimal 15. Taklimnya dalam satu hari. Itu mulai tafsir, hadis, fikih, sirah, semuanya itu dibahas oleh Imam Malik. Ketika masuk bulan Ramadan, kita kualik. Kita ini Ramadan buka puasa ceramah. Ba'da zuhur kultum. Nanti buka puasa dulu ya, buka puasa ceramah, taraweh ceramah. Nanti ba'da subuh kultum. Setelah zuhur membaca satu hadis, balik mana? Ini mulek ceramah terus ketika Ramadan. Sampai kami putuskan di masjid kami, itu Ramadan tidak ada kultum taraweh. Tapi ya memang rotok agak ya kayak empane kok gak pantes yo. Taraweh raine kultume. Tapi subhanallah ketika kita amati nun sewu nggih, banyak penceramah taraweh itu kendalanya macam-macam. Nomor satu, materinya terulang dan tidak komunikatif. Jadi ceramah taraweh itu kayak orang baca buku. Disebutkan di dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi bahwasannya bulan Ramadan ini adalah bulan di mana ini jamaah itu disengaja dibanter nih ngandani penceramah sampean gak enak gitu loh. Itu sengaja itu, maka penceramah itu ya kudu peka gitu. Nah, sudah, maka Imam Malik ketika masuk bulan Ramadan semua majelis taklimnya tutup. Terus Imam Malik bilang apa? Hadza syahrul Quran. Ini bulannya kita fokus dengan Al-Quran. Maka kajian-kajiannya diganti tahsin, murojaah Al-Quran. Yang belum punya hafalan latihan bikin majelis halaqah tahfidz Al-Quran. Sampai Imam Syafi'i nanti diamalkan di Al-Falah ini, insya Allah jangan khawatir panjenengan. Imam Syafi'i dalam satu bulan 30 hari Ramadan khatam 60 kali khatmah. 60 kali. Satu kali berarti satu harinya berapa kali? 2. Yang sekali di luar sholat, khatam sekali ketika taraweh. Nanti Al-Falah begitu, jangan khawatir. Primun Ustaz. Ini langsung ancang-ancang ini. Wes gak usah nang Al-Falah wes. Oh tambah kultum dulu, oke, pelan-pelan ya. Masya Allah, Masya Allah. Sudah? Maka Imam Syafi'i itu khatam 60 kali. Dan subhanallah kami punya teman di Makassar, di Stiba Makassar. Itu muridnya dikasih challenge, dikasih tantangan. Yang bisa khatam 60 kali, dikasih umroh VIP gratis. Dan subhanallah ada yang sukses. Ketika ditanya, jujur Ustadz. Kamu tidak bohong? Tidak bohong Ustadz. Kamu kalau bohong urusannya dengan Allah. Siap Ustadz, saya khatam 60 kali. Ditanya sama Ustadz Fakhrul Razi. Apa resepnya? Satu tok gak nyekel HP blas. Saged Bu? Langit, tantangan Al-Falah coba. 1 bulan gak nyekel HP blas. Saged boten? Boten Anda boten sakit kok bangga lah, astagfirullah. Bagaimana ini? Nah sudah. Maka amalan utama ketiga, syahru Ramadhan alladzi unzila fihil Quran. Fokus dengan Al-Quran. Poso, taraweh, Quran. Nomor 4, doa. Jadi Ramadan itu bulannya doa. Maka masuk masjid doa, menjelang buka doa, ketika sahur doa. Nanti panjenengan pulang taraweh, doa. Panjenengan selesai baca Quran, doa. Itulah Ramadan, doa. Maka kalau panjenengan cek ayat tentang puasa dalam Al-Baqarah, mulai 183 sampai seterusnya, itu tengah-tengahnya ayat Allah berbicara tentang puasa, tengah-tengahnya ayat tentang doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini ayat doa di tengah-tengah ayat puasa. Apa kata para ulama? Ada rahasia besar keterikatan antara puasa, Ramadan dan doa. 1, puasa. 2, taraweh. 3, Al-Quran. 4, 5,
sodakoh. Ramadan tanpa sodakoh bagaikan sayur bagaikan rawon tanpa keluak. Jadi kalau Ramadan tidak ada sodakohnya, itu seperti makan rawon tapi tidak ada keluaknya. Apa namanya kalau tidak ada keluaknya, ayo? Nah, ya itulah Ramadan tanpa sedekah. Maka disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi Muhammad itu orang manusia sak dunia paling dermawan. Nggih napa nggih? Lebih dermawan lagi ketika masuk bulan Ramadan. Lebih dermawan lagi di 10 terakhir. Maka ibu-ibu, saya punya satu tips untuk panjenengan. Bapak-bapak juga. Kami di SDO punya satu program. Ini bukan buat sombong-sombongan. Wallahi bukan buat sombong-sombongan. Ini sekedar apa? Kita saling memotivasi satu dengan yang lain. Kita punya program andalan di setiap Ramadan itu apa? Bawa anak yatim yang miskin, yang memang mereka anak yatim dan kurang mampu. Nggih. Itu kita data, tapi jumlahnya belum bisa banyak karena keterbatasan. Tahun lalu berapa? 100 anak yatim. Kita bawa pakai mobil bagus, pakai kendaraan bagus, kita masukkan toko pakaian terbagus di kota. Kita masukkan mereka, kita bilang apa? Milio klambi siji, celono siji, sepatu atau sendal satu, sesukamu. Masuk mereka. Anda tahu wajah mereka, Bu? Masya Allah, Bu. Itu nggarim Brebes mili kalau diceritakan. Itu muka mereka yang mereka sebelumnya mikir, wah riyoyo gak koyok kancaku, raiso kelambi anyar, ibuku rakuat nukok nih kelambi. Ternyata panjenengan datang ketika anak panjenengan Anda masukkan ke toko, Anda nyangking satu anak yatim. Nyolih, podo bareng be anakku, milio sak senengmu, baju satu, celana satu, sepatu atau sendal. Itu Masya Allah. Nah, untuk bisa program seperti itu ada caranya. Karena kita ini kan sedekah langsung akeh gak kuat ya. Ini kan wajah melarat-melarat semua. Maaf, guyon ya. Saya tadi barusan dari Banjarnegara, itu Pak Lurahnya curhat. Jadi ada dana desa kan, dana desa itu oleh lurahnya dibagi-bagi rata. Yo guru ngaji dapat, pegawai honorer, pokok didom roto. Qadarullah tahun ini dengan adanya, boleh enggak ngomong di sini ya? Panjenengan enggak apa-apa, saya yang khawatir ini. Nah, setelah adanya Koperasi Merah Putih itu dana desa dipotong sampai 700 juta. Padahal dana desanya 1M per tahun, 1M. Itu dipotong 700 untuk Koperasi Merah Putih. Terus lurahnya ngomong sambil rotok ndredeg ngomongnya. Sambil kayak nahan-nahan nangis gitu. Dia bilang apa? Ini saya umumkan mumpung panjenengan kumpul sedoyo, dana desa dari yang 1M cuma tersisa 300 juta. Jadi untuk Bapak Ibu guru ngaji yang sebelumnya dapat, nun sewu nggih, mohon maaf, ngapunten kata beliau. Tahun ini terpaksa harus kita kurangi jumlahnya dan uang yang kami berikan. Masya Allah, lihat. Nah, maka untuk kita Pak, kalau saya punya cara, saya pribadi amalkan di rumah. Saya ambil satu kotak, kayak kotak amal masjid gitu, kaleng masjid. Atau Anda pakai apa gitu. Saya tulis di bawahnya, sedekah harian di pentong akhir Ramadan. Ngerti di pentong? Di pentong itu apa? Aduh Anda deso Anda. Di pentong itu kalau Anda punya tabungan, tabungannya dipecah itu loh. Bayam. Kepro. Apalagi Bu, ayo Bu. Istilahkan untuk suami Anda Bu. Bogem bagus. Masya Allah. Luar biasa loh. Sudah? Itu masukkan per hari. Berapa ya? Monggo kerso 5.000, 10.000, 20.000. Lek pas enek rezeki yo 1.000. Lek pas gak enek rezeki yo mungkin 20.000. Nanti dibukanya sehari menjelang Idul Fitri. Dipecah, prak. Setelah dipecah, jumlahnya kan lumayan. 300.000, 400.000. Gunakan apa? Uang itu untuk membelikan anak yatim baju baru. Nah kalau untuk Al-Falah, bagikan ke jamaah kotak-kotak itu. Ayo diumumkan siapa yang mau sedekah kotak baju lebaran yatim piatu. Nah,
Nanti akhir Ramadan dikumpulkan dikumpulkan ke Masjid Al-Falah. Tidak apa-apa dikasih nama Ibu Joko Widodo. Nah, tulis lagi. Ya pokoknya sesuai namanya masing-masing. Sehingga nanti ketika anak yatim itu pakai baju baru, disebutkan nama donaturnya, suruh doain. Ini loh donasi mule, ini dari Bu Jokowi le. Doain Ibu Jokowi segera oleh Allah diberikan kesehatan, panjang umur, sehat wal afiat, barokah. Nah itu bagus. Karena Ramadan tanpa sedekah bagaikan rawon tanpa sip. Nah, maka 5 amalan ini jamaah, inilah intinya Ramadan. Puasa, taraweh, Quran, doa, sedekah. Maka puasa panjenengan jadikan 5 ini program wajib harian. Setiap hari puasa, setiap hari taraweh, setiap hari baca Quran, setiap hari berdoa, setiap hari bersedekah. Kalau ini rutin dilakukan tiap hari, sukses insya Allah Ramadan panjenengan akan mendapatkan peningkatan. Sip, itu muqaddimah.